Sebelum kamu melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya support channel kami dengan cara klik tombol subscribe dan hidupkan tanda lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi updatean terbaru dari kami. Dan mampirlah ke website kami www.dokterstriphewan.net. Di sini kamu akan mendapatkan updatean terbaru tentang dunia kesehatan hewan, seminar, bahkan lowongan kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dr. Hewan Habib Paluga di channel kesayangan Anda Dr. Hewan. Hari ini saya akan membahas tentang obat cacing pada hewan, yaitu Drontal. Ini adalah salah satu obat cacing yang paling terkenal di pecinta hewan kesayangan. Namun abis ini saya akan menjelaskan secara detail mengenai obat cacing ini. Namun sebelumnya mari kita lihat dulu bumper berikut ini. Oke, sebagaimana yang telah saya kasih tahu sebelumnya, kita akan membahas tuntas tentang Drontal. Jadi salah satu obat cacing yang paling sering ditemui di pasaran. Jadi kalau seandainya teman-teman, apa sih dok fungsinya pemberian Drontal ini? Drontal adalah salah satu obat cacing yang gunanya untuk membasmi cacing yang ada di perut hewan kesayanganmu, baik itu anjing maupun kucing. Kenapa sih dok perlu diberikan obat cacing? Karena cacing ini adalah salah satu penyakit yang paling umum sekali ditemukan. Umumnya hewanmu akan terlihat kurus, kemudian muntah, tidak nafsu makan, dan hingga dapat menulari manusia. Karena beberapa jenis cacing pada hewan kesayangan itu bisa ditularkan kepada kepada keluargamu yang ada di rumah, baik itu anak kecil, orang tua, dan sebagainya. Jadi pemberian obat cacing secara rutin itu berarti kamu peduli kepada mereka, sehingga akan menyelamatkan hewanmu dan juga keluargamu yang ada di rumah. Nah, bersama saya di sini sudah ada Eci. Nah, teman-teman pasti bingung kan, dok, kan kucing saya selalu di dalam rumah, tidak kemana-mana, kemudian mereka bersih selalu. Namun kamu jangan kepedean dulu, karena cacingan itu bisa menginfeksi siapa saja, kemudian bisa terbawa siapa saja. Dan kamu ketahui bahwa telur cacing itu sangat kecil. Kayak Eci contohnya, walaupun dia kucing indoor, saya selalu memberikan obat cacing secara rutin untuk menghindarinya. Karena cacingan ini bisa ditularkan dari mana saja. Misalnya hewanmu suka berburu kecoa, apalagi ada kutu dan sebagainya, itu bisa jadi sumber penularan dari cacingan. Yang kedua, misalnya nih Eci suka sekali dia bermain keluar rumah, apalagi di luar rumah itu tidak tentu apa saja yang dia pegang, apa saja yang dia makan. Tentu saja hal itu bisa juga menjadikan sumber penularan cacingan. Yang ketiga, bisa juga nih cacingan itu ditularkan melalui induknya, misalnya dari air susu dan sebagainya. Jadi sumber penularan cacingan itu ada 3 tadi, mulai dari hewan yang dimangsanya seperti burung-burungan, tikus-tikusan, ataupun kecoa, maupun ada kutu di tubuh hewan. Yang kedua bisa dari lingkungan, bisa dari lingkungan dalam rumah maupun di luar rumah. Yang ketiga ada dari maternal atau dari indukan, misalnya dari air susu. Dan kemudian bagaimana sih kita bisa mengetahui kucing kita cacingan? Ini cuma gejala umum aja ya. Jadi memang harus ada pemeriksaan lanjutan. Tapi secara umum, sering nggak kamu melihat adanya keluar kayak butiran pasir di pupnya kucingmu ataupun anjingmu? Itu bisa jadi salah satu salah satu gejala dari cacingan. Yang kedua adalah menggosok-gosokkan pantatnya, misalnya dia duduk kemudian menarik pantatnya sehingga seolah-olah dia menggosokkan pantatnya, itu salah satu gejala cacingan juga. Kemudian menjilati anus berlebihan. Namun selain itu, selain gejala pencernaan, bisa juga bulunya kusam, kemudian rontok, kurus, dan sebagainya. Jadi kalau seandainya hewanmu seperti itu, segera dibawa ke dokter hewan untuk dilakukan pemeriksaan cacingan. Biasanya sih dokter hewan akan melakukan pemeriksaan feses dan sebagainya. Kemudian umumnya kami menanyakan histori, gimana sih riwayat hidup hewan itu, kapan sih terakhir obat cacing dan sebagainya. Seperti itu. Oke, pasti teman-teman juga bertanya kan, seberapa sering sih dok seharusnya saya memberikan obat cacing? Menurut Drontal itu sendiri, anak anjing itu mulai dari umur 2 minggu. Anak anjing umur dari 2 minggu sudah diberikan obat cacing. Kemudian anak kucing mulai umur 3 minggu.
kemudian anjing dan kemudian pengobatan setiap 2 minggu hingga masa sapi selesai. Kemudian anjing dan kucing muda umur hingga 6 bulan, pemberian obat cacing harus dilakukan setiap bulannya. Kemudian usia dewasa umur di atas 6 bulan, pemberian obat cacing berdasarkan potensi. Bisa sebulan sekali, 2 bulan sekali, ataupun 3 bulan sekali. Kemudian anjing dan kucing bunting itu diberikan 2 hingga 3 hari sebelum melahirkan. Kemudian setiap 2 minggu setelah melahirkan, yaitu minggu kedua, minggu keempat, 6, dan 8, itu diberikan juga obat cacing. Namun menurut hemat saya itu ada beberapa dokter yang melakukan tipe jenis pengobatan obat cacing. Bisa, yang pertama umumnya kalau seandainya saya menemukan kucing usianya di bawah 3 bulan, kami menyarankan untuk pemberian obat cacing setiap 2 minggu sekali. Namun saya tidak menggunakan rontal karena ukurannya terlalu besar. Akhirnya agak susah untuk dibagi. Jadi biasanya saya lebih menggunakan obat cacing khusus untuk kitten. Kemudian seperti itu. Kemudian barulah setelah umur 3 bulan baru saya mulai menggunakan obat cacing rontal. Kemudian diulang setiap 1 bulan sekali hingga usianya 6 bulan. Kemudian ketika usia setelah 6 bulan, umumnya saya akan memberikan obat cacing Drontal juga, kemudian diberikan dalam waktu 3 bulan sekali kalau seandainya kucing indoor, 2 bulan sekali kalau semi indoor, dan setiap bulan sekali untuk kucing yang outdoor. Jadi itu memang tergantung kegiatan yang biasa dilakukan oleh kucing kalian. Kemudian khusus untuk yang bunting, itu memang benar harus sebelum melahirkan, 3 hari sebelum melahirkan harus diberikan juga obat cacing. Kemudian setelah melahirkan nanti, setelah anak usia 2 minggu, anak kucing yang baru lahir usia 2 minggu harus mulai diberikan obat cacing dan diulang setiap 2 minggunya setelah usianya sampai usianya 3 bulan. Dan begitulah seterusnya. Nah, pasti teman-teman bertanya kan mengenai dosis pemberian. Sebenarnya di Drontal, kalau seandainya teman-teman rajin baca, ini sudah dikasih tahu sih sebenarnya. Jadi ini ada 2 pilihan, yaitu Drontal plus Tasty itu untuk anjing, kemudian ada Drontal Cat, biasanya orang nyebutnya itu untuk kucing. Kalau seandainya dosisnya ini seperti ini. Untuk anjing pertama ya. Jadi Drontal plus Tasty kalau seandainya beratnya 2-5 kg itu diberikan setengah tablet saja. Jadi 2-5 kilo itu diberikan setengah tablet. Kemudian 5-10 kilo diberikan 1 tablet. Kemudian 10-15 diberikan 1,5 tablet. Kemudian 15-20 kilo itu diberikan 2 tablet. Dan begitu sampai beratnya yang di atas 20 kilo. Oke, udah paham ya? Kemudian untuk Drontal Cat seperti itu juga. Jadi 1-2 kilo itu setengah tablet. Makanya kalau seandainya anak kucing di bawah dari 1 kilo, umumnya kami menggunakan obat cacing khusus kucing. Jadi kalau pemakaian Drontal lebih ribet ya jadinya. Kemudian 2-4 kilo 1 tablet, kemudian 4-6 kilo 1,5 tablet, kemudian 6-8 kilo itu 2 tablet. Jadi yang paling penting di sini adalah hewan harus ditimbang, jangan kira-kira. Jadi sekali lagi hewan harus ditimbang, jangan dikira-kira, karena ditakutkan nanti overdose nanti akan mengakibatkan penyakit lain. Dan ini banyak sekali ditemukan. Soalnya ada beberapa orang menganjurkan yang salah, kasih anak kucing belum 1 kilo dibilang kasih 1 tablet aja atau 1,5 tablet. Itu adalah hal yang sangat salah ya teman-teman ya. Jadi harus sesuai dosis. Kalau seandainya teman-teman bingung, nggak punya timbangan, datang aja ke dokter hewan untuk dilakukan penimbangan dan pemeriksaan dan dipilihkan obat cacing yang sesuai. Seperti itu ya. Dan terakhir, ini adalah jenis-jenis obat cacing yang ditanganin oleh jenis-jenis cacing yang bisa dimatikan oleh Drontal. Jadi ada Ascaris, hookworm, wigworm, Dipilidium, Taenia, dan Echinococcus. Jadi sudah lumayan lengkap yang ditangani oleh Drontal. Jadi kalau seandainya teman-teman milih obat cacing, mungkin Drontal adalah salah satu pilihan yang bisa dipilih. Namun kalau seandainya coba obat cacing lain tidak ada masalah. Yang penting harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kalau seandainya bingung, sekali lagi tanyain aja ke dokter hewan terdekat. Gitu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ada yang salah lagi.
Oke, jadi begitulah teman-teman gimana cara pemberian obat cacing Drontal yang baik dan benar. Mudah-mudahan setelah melihat video ini teman-teman nggak salah lagi pemberian dosisnya, kemudian tidak asal-asal pemberian, kemudian sudah tahu berapa harusnya, berapa kali harus diberikan dan sebagainya, seperti itu ya. Kemudian yang paling penting harus ikuti anjuran dokter. Jadi kalau seandainya teman-teman bingung, itu sebaiknya ditanyakan ke dokter langganannya teman-teman aja di rumah. Jadi nanti dokternya akan jelasin secara mendetail gimana sih pemberian obat cacing yang baik dan benar. Dan kalau seandainya dari merek lain pun itu tidak ada masalah. Saya membahas Drontal ini karena sering banget ditanyain di kolom komentar. Jadi hari ini saya bahas untuk teman-teman yang sering bertanya seperti itu. Kemudian itulah akhir dari video ini. Kalau seandainya teman-teman suka video ini silahkan di like, kemudian kalau belum subscribe dulu, dan jangan lupa follow juga sosial media kami mulai dari Facebook, Instagram, dan Twitter. Nanti ada di link di bawah ini ya. Kemudian jaga terus kesehatan, mudah-mudahan kamu dan hewanmu dalam kondisi yang baik. Itu aja, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, bye.